tanda orang yang benar-benar dijaga karuhun. Dalam cerita para sepuh Sunda, orang yang dijaga leluhurnya seringkali justru tidak sadar bahwa dirinya sedang dijaga. Hidupnya terlihat biasa, tetapi ada banyak hal yang terasa aneh tapi nyata. Berkali-kali jatuh, tapi tidak hancur. Hidupnya mungkin berat, pernah kehilangan, pernah dikhianati, pernah berada di titik paling bawah. Namun anehnya, selalu ada jalan untuk bangkit kembali. Seolah setiap kali hampir runtuh, ada kekuatan yang membuatnya tetap berdiri. Tidak betah berbuat buruk terlalu lama. Saat melakukan kesalahan, hatinya cepat gelisah. Bukan karena takut pada manusia, tapi karena ada suara batin yang terus mengingatkan bahwa dirinya sedang keluar jalur. Rezekinya tidak selalu besar, tapi cukup. Kadang uang habis, keadaan sempit, tapi selalu ada pertolongan di waktu yang tepat. Dalam kepercayaan lama, ini disebut moal diantep laparku karuhuna. Tidak akan dibiarkan kelaparan oleh leluhurnya. Sering dipertemukan dengan orang baik. Saat sedang bingung, tiba-tiba ada orang yang memberi nasihat, membantu, atau membuka jalan. Kadang datang dari orang yang bahkan baru dikenal. Hatinya sulit diajak sombong. Meski punya kemampuan atau kelebihan, ada rasa tidak nyaman jika terlalu dipuji. Karena batinnya seperti selalu diingatkan, jangan tinggi hati. Semua hanya titipan. Dekat dengan alam dan ketenangan. Biasanya lebih nyaman dengan suasana tenang daripada keramaian yang penuh kepalsuan. Bukan antisosial, tapi batinnya lebih mudah hidup saat dekat dengan alam. Hujan, gunung, angin malam, atau suara air. Tapi, ingat, dalam pandangan bijak para sepuh, penjagaan leluhur bukan alasan untuk merasa paling istimewa. Karena semakin seseorang merasa dipilih, justru semakin mudah ia tertipu oleh egonya sendiri. Yang dianggap paling dijaga justru rendah hati. Tidak banyak bicara soal dirinya, dan lebih sibuk memperbaiki hidup daripada mencari pengakuan. Petuah Sunda lama, karuhun moal ningali, sabaraha luhur elmuna. Tapi, sabaraha hade laku lampahna. Leluhur tidak melihat seberapa tinggi ilmumu, tapi seberapa baik perilakumu. Dan menurut banyak ajaran tua di tanah Sunda, penjagaan terbesar bukan membuat hidup bebas masalah, melainkan membuat seseorang tetap punya hati yang benar meski hidupnya penuh ujian. Saat penjagaan leluhur mulai terasa kuat, konon ada masa dalam hidup seseorang ketika penjagaan itu mulai terasa lebih nyata. Biasanya bukan saat hidup sedang nyaman, tapi justru ketika sedang berada di titik paling berat, disitulah banyak orang mulai sadar. Ada sesuatu yang selalu menariknya kembali agar tidak jatuh terlalu jauh. Selalu diperingatkan sebelum salah langkah. Kadang lewat rasa tidak tenang, kadang lewat mimpi. Kadang lewat kejadian kecil yang terus berulang, seolah ada yang berkata, jangan lanjut ke arah itu. Dan anehnya, ketika peringatan itu diabaikan, masalah benar-benar datang, orang yang berniat buruk sering menjauh sendiri. Bukan berarti hidup tanpa musuh, tapi sering terjadi. Orang yang ingin menjatuhkan justru membuka keburukannya sendiri, atau pergi perlahan tanpa perlu dilawan. Dalam kepercayaan lama, ini disebut ayanu ngajaga jalan hirupna. Ada yang menjaga jalan hidupnya. Semakin dewasa, semakin suka ketenangan. Dulu mungkin suka keramaian dan pengakuan. Namun, lama-lama batinnya berubah. Lebih memilih suasana damai, percakapan yang tulus, dan hidup sederhana tanpa banyak drama. Karena batinnya mulai peka terhadap energi orang dan lingkungan, punya rasa terhadap tempat tertentu. Ada tempat yang membuat hati nyaman tanpa alasan. Ada juga tempat yang langsung terasa berat. Dalam tradisi Sunda, dipercaya setiap tempat punya tapak rasa yang bisa ditangkap oleh batin yang peka. Tidak mudah iri melihat hidup orang lain. Karena semakin seseorang mengenal batinnya sendiri, semakin ia sadar setiap orang punya jalan hidup dan ujiannya masing-masing. Orang yang dijaga biasanya lebih fokus memperbaiki dirinya daripada sibuk membandingkan hidup, hal yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira dijaga leluhur berarti akan selalu beruntung. Padahal dalam banyak cerita sepuh, justru orang yang dijaga sering mendapat ujian berat. Kenapa? Karena dipercaya ujian adalah cara membentuk batin supaya lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak.
filosofi lama yang jarang dipahami. Nu, dijaga lain, supaya hirupna gampang. Tapi supaya het, na tu leungit dina gelap. Yang dijaga bukan agar hidupnya mudah, tapi agar hatinya tidak hilang dalam kegelapan. Artinya, perlindungan sejati bukan membuat seseorang bebas masalah, melainkan membuatnya tetap punya nurani di tengah cobaan hidup. Pada akhirnya, dalam pandangan budaya Sunda, hubungan dengan leluhur bukan soal kesaktian, bukan soal ingin terlihat berbeda, dan bukan untuk menakuti orang lain, tapi tentang mengenal asal-usul, menjaga adab, dan hidup dengan hati yang tetap bersih. Karena manusia yang paling kuat bukan yang paling ditakuti, melainkan yang tetap tenang, baik, dan sadar diri meski sudah banyak diuji hidup. Ciri yang sering muncul sejak kecil dalam banyak cerita para sepuh, orang yang membawa penjagaan karuhun, kadang sudah menunjukkan tanda sejak usia kecil. Bukan hal besar, tapi kebiasaan dan rasa yang berbeda dari anak lain. Sering merasa berbeda dari lingkungan, bukan merasa lebih hebat, tapi seperti sulit benar-benar cocok dengan keramaian tertentu. Kadang lebih nyaman menyendiri, mengamati, atau diam mendengarkan daripada banyak bicara. Mudah menangkap suasana hati orang. Saat masuk ke tempat tertentu, langsung bisa merasakan apakah suasananya nyaman, tegang, atau penuh kepalsuan. Meski belum tentu tahu penyebabnya, hidupnya sering dipenuhi ujian sejak muda. Banyak yang dipercaya ditempa lewat kehilangan, konflik keluarga, kesepian, atau perjuangan yang tidak ringan. Karena dalam kepercayaan lama, batin yang kuat lahir dari tempaan hidup, sulit menjadi orang yang sepenuhnya jahat. Walaupun pernah marah atau salah arah, hatinya biasanya cepat merasa bersalah. Ada rasa tidak tenang jika terlalu lama menyimpan dendam atau menyakiti orang lain. Sering dipertemukan dengan pelajaran hidup, kadang lewat orang tua, kadang lewat orang asing, kadang lewat kegagalan. Seolah hidupnya selalu diarahkan untuk belajar memahami makna hidup lebih dalam. Tapi tidak semua yang peka itu mistis. Ini penting dipahami. Banyak hal sebenarnya bisa dijelaskan secara manusiawi. Kepekaan lahir dari pengalaman, intuisi muncul karena pengamatan, dan ketenangan terbentuk karena banyak ujian. Jadi jangan langsung menganggap semua hal sebagai sesuatu yang gaib. Dalam ajaran lama pun, orang yang terlalu mengejar hal mistik tanpa keseimbangan sering dianggap mudah tersesat oleh pikirannya sendiri. Yang paling dijaga sebenarnya, menurut petua Sunda lama, yang paling dijaga bukan tubuhnya, bukan hartanya, dan bukan kedudukannya, tapi hatinya. Karena saat hati seseorang tetap baik meski sering disakiti, tetap rendah hati meski punya kelebihan, dan tetap tenang meski banyak masalah, itulah yang dianggap sebagai bentuk penjagaan paling tinggi. Petuah karuhun, hirup ulah jadi seune-unu, na bakar batur, tapi jadi cahaya, enu, nyaangan jalan. Hiduplah jangan menjadi api yang membakar orang lain, tetapi jadilah cahaya yang menerangi jalan. Dan dalam banyak ajaran Nusantara, leluhur dipercaya tidak bangga pada keturunannya karena kesaktian atau kekuatan, melainkan karena perilakunya baik, ucapannya lembut, dan keberadaannya membawa ketenangan bagi sekitarnya.